Welcome to our channel. Pembentukan setiap negara di berbagai belahan dunia pastinya selalu menarik untuk disimak. Pasalnya, seringkali setiap entitas politik ini memiliki keterhubungan satu sama lain dengan entitas tertentu. Dengan demikian, sulit menemukan negara yang terbentuk tanpa hadirnya campur tangan negara maupun pihak lain. Nah, salah satu yang mungkin paling banyak dibicarakan adalah pendirian Israel sebagai entitas negara Yahudi. Terlepas lantaran wilayahnya yang mencaplok negara lain, yang membuatnya menarik, bagaimana mungkin retorika pembentukan negara dilandasi oleh identitas agama ataupun kepercayaan, atau barangkali bagaimana gerakan religius dan politik ini mampu menjadi salah satu yang terkuat dalam sejarah. Mengapa mereka menginginkan pembentukan wilayah baru bagi seluruh bangsa Yahudi setelah sekian lama tanda kutip teraniaya? Nah, ulasan berikut tentunya akan menyajikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan barusan. Awalnya seorang jurnalis Yahudi Austria bernama Theodor Herzl menerbitkan pamflet berjudul The Jewish State yang kira-kira berisi seruan pendirian negara Yahudi adalah satu-satunya jalan untuk melindungi orang-orang Yahudi dari antisemitisme. Dari pamflet itu pula, Herzl mengadakan Kongres Zionis pertama di Swiss pada tahun 1897. Dalam kongres tersebut, mereka memutuskan untuk menjadikan Palestina yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman sebagai lokasi yang paling ideal untuk negara Yahudi. Pada tahun 1903, terjadilah pengungsian besar-besaran bangsa Yahudi di seluruh dunia ke Palestina yang berjumlah sekitar 35.000 orang. Jumlah tersebut terus bertambah, menyusul berbagai peristiwa pengusiran orang-orang Yahudi di Eropa, terutama dari kejaran Nazi Jerman. Melihat kondisi yang demikian, para Zionis sigap mengambil posisi politik sebagai juru selamat. Ketika memulai pendudukan di wilayah baru, bangsa Yahudi memutuskan untuk menggunakan bahasa Hebrew sebagai bahasa sehari-hari. Semua tampak berjalan sesuai harapan. Terlebih sejak makin terpuruknya Imperium Ottoman pada akhir Perang Dunia I, tak lama setelah Inggris menyatakan dukungan pada bangsa Yahudi melalui deklarasi Balfour tahun 1917. Penduduk di wilayah Palestina tentu tidak semuanya menerima kehadiran orang-orang Yahudi. Ya, pada tahun 1929 terjadi ketegangan antara penduduk Palestina dengan orang-orang Yahudi. Inggris kemudian memutuskan untuk membatasi jumlah imigran Yahudi yang menuju Palestina untuk sedikit meredam situasi. Dalam perjalanannya, kelompok Zionis bukan tanpa perpecahan internal. Kaum Yahudi Ortodoks di dalam dan luar Palestina memandang Zionisme sebagai suatu ancaman. Hal itu mula-mula disebabkan oleh penolakan mayoritas Zionis terhadap kaum Ortodoks yang percaya bahwa tanah air Yahudi baru akan lahir setelah kedatangan Mesias. Di luar itu terdapat pula kelompok religius Yahudi yang berjumlah relatif kecil, yang justru memandang bahwa kembalinya bangsa Yahudi ke wilayah asal mulanya akan membuka kesempatan untuk mewujudkan masyarakat yang religius. Dalam tulisan berjudul The Road Not Taken Constitutional Non-Decision Making in 1948-1950 and Its Impact on Civil Liberties in the Israeli Political Culture yang termuat dalam buku Israel The First Decade of Independence 1995 mengelaborasi kepentingan religius yang disebutnya sangat politis. Para pelopor secara resmi mengorganisasi Partai Mizrachi pada tahun 1920. Anti-Zionis Israel setuju bahwa orang Yahudi harus kembali ke Palestina, namun percaya bahwa mereka di sana adalah untuk berkonsentrasi menjalani kehidupan religius, bukan menciptakan tanah air atau negara Yahudi. Situasi politik kemudian terus berubah akibat kerusuhan di dunia Arab pada tahun 1930-an dan berkembang pesatnya Nazi. Dua aspek inilah yang secara tak langsung mendorong perkembangan Poale Agudat Israel, sebuah kelompok serikat dagang dan partai politik Yahudi. Setelah Perang Dunia II, Zionis memusatkan perhatian mereka untuk membentuk negara Yahudi yang merdeka penuh. So, dimulailah era konflik baru yang berskala lebih luas. Isu tentang pembentukan negara baru jelas-jelas mengganggu otoritas Arab di Palestina. Tensi yang meningkat di antara kedua kelompok ini lalu melahirkan kelompok baru yang disebut Arab Nationalist Movement. Konflik ini pun tak luput dari perhatian PBB, lembaga yang kala itu masih berumur 2 tahun
mengirimkan Special Committee on Palestine untuk menyelidiki kemungkinan pembentukan negara Yahudi. Guna menyatukan suara dalam komite ad hoc tersebut, David Ben-Gurion, seorang Rabi Yehuda Maimon, dan Itzhak Greenbaum mengirimkan surat kepada Partai Agudat. Akhirnya PBB berusaha memberikan solusi damai dengan pemisahan Palestina menjadi dua bagian, negara Arab dan negara Yahudi pada tahun 1947. Akan tetapi solusi ini ditolak mentah-mentah oleh negara-negara Arab. Kendati demikian, David Ben-Gurion, seorang Zionis karismatik, mendeklarasikan pendirian negara Israel pada 14 Mei 1948. Pembawaan yang tegas disertai modal sosial dan politiknya sebagai rabi, serta ketua badan legislatif komunitas Yahudi Minhelet Ha'am, berhasil memenangkan hati mayoritas orang-orang Yahudi. Maka dari itu, ia didaulat menjadi Perdana Menteri Israel. Belakangan, ia juga dianggap sebagai bapak bangsa Israel atas jasanya. Deklarasi tersebut dilangsungkan di Tel Aviv dan menandai lahirnya negara Yahudi pertama dalam kurun waktu 2000 tahun. Hanya saja, selain menjadi awal dari independensi bangsa Yahudi, deklarasi tersebut mengandung sisi gelap. Konflik mereka dengan bangsa Arab menjadi semakin masif. Alhasil pada malam hari pasca deklarasi, pasukan udara Mesir menyerang Israel. Tapi ya, serangan itu memang telah diprediksi sebelumnya oleh Israel. Tidak terlena dengan perayaan pembentukan negara baru, mereka langsung mengangkat senjata dan berperang. Masih pada tahun yang sama, terjadi pula peperangan besar yang dikenal sebagai Arab-Israeli War of 1948. Sebagaimana ditulis laman History of US, ini pecah ketika 5 negara Arab, yakni Mesir, Yordania, Irak, Suria, dan Libanon menyerbu wilayah bekas mandat Palestina segera setelah pengumuman kemerdekaan negara Israel pada 14 Mei 1948. Konflik berdarah pun tak terhindarkan. Kendati kala jumlah dan teknologi persenjataan, orang-orang Yahudi di Palestina berhasil mengamankan beberapa teritori penting seperti Galilea, wilayah pesisir Palestina, dan sebagian besar wilayah utama lain yang menghubungkan perbatasan dengan bagian barat Yerusalem. Baru pada tahun 1949 atau setahun berselang, kesepakatan gencatan senjata berhasil dilangsungkan. Dan konsekuensinya, wilayah West Bank dikuasai oleh Yordania dan jalur Gaza diduduki Mesir. Akan tetapi, gencatan senjata tidak berhasil menghentikan konflik-konflik yang terus terjadi berikutnya. Dari perspektif sosial politik, bangsa Yahudi di seluruh dunia akhirnya lekat dengan pesan bahwa apapun yang dilakukan oleh negara baru Israel itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam tulisan Richard Cooper, The New Antisemitism, yang termuat dalam buku Independent Jewish Voices on Israel, Zionism, and Jewish Identity, A Time to Speak Out 2008. Dalam salah satu bagian, Cooper menulis argumen antisemitisme yang baru benar-benar menganggap bangsa Yahudi di seluruh dunia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh negara Israel. Kesan itu berulang kali terjadi dan jelas-jelas keliru. Pada tahun 1956, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasir menduduki dan menasionalisasi terusan Suez yang merupakan jalur laut penting yang menghubungkan Laut Merah dan Laut Mediterania. Pada akhirnya, konflik tak terhindarkan ketika Israel benar-benar menyerang Sinai dan merebut kembali Suez dengan dukungan militer dari Inggris Raya dan Prancis. Perang senjata pun terjadi berulang kali di masa-masa setelahnya. Dalam konflik tahun 1967, perang yang dikenal dengan sebutan Perang 6 Hari menghasilkan sebuah perluasan wilayah Israel ketika mereka berhasil menginvasi Yordania, Mesir dan Suria, serta Sinai dan jalur Gaza. Wilayah Israel pun yang tadinya seperti ini menjadi seluas ini. Itulah tadi ulasan singkat terkait terbentuknya negara Israel. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.